Selamat siang teman-teman dan Pak Dosen. Perkenalkan, saya nama Itulah Pramila dengan NIM 121. Sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Ya, baik untuk materi yang saya pilih di sini adalah manajemen stres. Yang pertama, pendahuluan. Definisi stres, respon fisik, emosional, dan mental seseorang terhadap tekanan atau tuntutan. Jadi seperti yang kita ketahui, stres di sini merupakan respon fisik seseorang yang melibatkan emosional dan mental seseorang terhadap suatu tekanan. Jadi kita sebagai anak-anak muda banyak yang mengalami stres. Dan yang kedua, stres dalam organisasi. Kondisi yang muncul akibat lingkungan kerja yang menekan atau konflik peran. Jadi dalam dunia pekerjaan atau dalam struktur keorganisasian, pasti yang namanya stres itu pasti ada karena suatu tekanan dari masalah-masalah yang berdatangan dari lingkungan pekerjaan yang menekan. Ya, baik. Yang kedua yaitu penyebab stres dalam organisasi. Yang pertama yaitu beban kerja yang berlebihan. Yang kedua, kurangnya dukungan dari atasan. Yang ketiga, konflik antar rekan kerja. Yang keempat, ketidakjelasan peran. Yang kelima, tekanan waktu. Dan yang terakhir, perubahan organisasi yang mendadak. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa ada beberapa penyebab stres dalam organisasi. Ya, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu dampak negatif stres. Dampak negatif stres terbagi atas dua, yaitu individu dan organisasi. Baik, yang pertama, individu. Stres dapat mengakibatkan kelelahan fisik dan mental. Kita akan lebih mudah lelah karena kita stres dan mental kita akan terganggu. Contohnya kita akan banyak pikiran dan lain-lain. Yang kedua, penurunan produktivitas. Jadi stres dapat mengakibatkan produktivitas kita menurun. Contohnya kita akan lebih mager dan lain-lain. Kita akan bad mood gitu. Ya, kita masuk ke yang ketiga, masalah kesehatan. Jadi stres ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan. Contohnya insomnia, sakit kepala, dan mungkin tekanan darah tinggi, dan mungkin asam lambung. Untuk dalam organisasi, stres itu dapat mengakibatkan tingkat absensi yang tinggi. Kita sebagai contohnya di suatu perusahaan, kita akan lebih meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran akibat stres. Yang kedua, turnover karyawan meningkat. Jika dalam suatu organisasi di mana banyak karyawan yang mengalami stres, pasti akan banyak karyawan yang akan resign atau mungkin mencari alternatif pekerjaan yang lain karena stres. Dan yang ketiga, penurunan kinerja tim. Ya, strategi apa saja yang mengelola stres di tempat kerja? Tingkat individu, teknik relaksasi. Yang pertama, teknik relaksasi, yaitu pernapasan dalam dan meditasi. Yang kedua, manajemen waktu yang efektif. Kita dapat memanage waktu dalam bekerja, dalam istirahat, dan menjalankan hobi-hobi kita agar terhindar dari stres. Yang ketiga, menjaga keseimbangan kerja dan hidup. Contohnya menjaga waktu istirahat dan aktivitas sosial di luar pekerjaan. Berikutnya, tingkat organisasi. Yang pertama, program kesejahteraan karyawan. Yang kedua, lingkungan kerja yang mendukung. Dan yang ketiga, pelatihan manajemen stres. Kita dapat mengikuti pelatihan dalam memanage stres itu sendiri. Ya, teknik relaksasi dan mindfulness. Yang pertama, kita dapat melakukan pernapasan dalam, meditasi singkat selama kerja, teknik visualisasi positif, dan peregangan ringan di meja kerja. Ya, berikut adalah studi kasus perusahaan yang berhasil mengelola stres. Itu perusahaan Microsoft. Programnya yaitu The Microsoft Wellness Initiative. Tindakannya yang pertama memberikan pelatihan mindfulness bagi karyawan. Yang kedua, menerapkan jadwal kerja fleksibel. Yang ketiga, menyediakan sesi konseling profesional.
Hasilnya yaitu penurunan tingkat stres sebesar 25% dan peningkatan produktivitas kerja. Ya, berikutnya evaluasi dan monitoring. Baik, yang pertama, survei kepuasan kerja. Mengukur tingkat stres dengan kuesioner. Yang kedua, konsultasi karyawan. Melakukan sesi umpan balik secara rutin. Dan yang ketiga, penilaian kinerja, yaitu mengidentifikasi dampak stres terhadap produktivitas. Ya baik, kesimpulannya yaitu stres dapat berdampak negatif pada kesehatan individu dan produktivitas organisasi jika tidak dikelola dengan baik. Penyebab utamanya meliputi beban kerja, konflik, tekanan waktu, dan kurangnya dukungan. Strategi pengelolaan efektif mencakup teknik relaksasi, manajemen waktu, serta dukungan organisasi melalui program kesejahteraan dan pelatihan. Evaluasi rutin diperlukan untuk memastikan efektivitas pengelolaan stres. Dengan pendekatan yang tepat, stres dapat menjadi motivasi positif bagi karyawan dan organisasi. Baik, cukup sekian dari materi hari ini. Jikalau ada kesalahan dalam berbicara, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.